Makanya, kali ini tim podcast UNES akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan alat Polycom. Nah, alat ini biasanya sudah ada di ruang video conference atau ruang Vicon, dan yang sudah berada di sana biasanya ada 3 alat. Yang pertama adalah controller, kotak kecil ini, kemudian ada kamera, ya betul, dan yang terakhir adalah monitor untuk, monitoring jalannya meeting. Nah, selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah, menyambungkan controller ke laptop kita terlebih dahulu untuk connect ke Zoom. Caranya ketik sign in pada controller, kemudian akan muncul 6 digit, kode yang harus kita sambungkan. Cara menyambungkannya adalah kita masuk ke menggunakan laptop, klik zoom.us/pair, oke, dan kita inputkan, 6 digit kode tersebut. Oke, setelah terinput kita klik continue. Nah, setelah sukses, pada layar controller akan muncul pop-up seperti ini. Did you just try to sign in? Kita klik yes, it's me. Nunggu waktu beberapa saat untuk connecting ke Zoom. Setelah berhasil login, akan muncul perintah untuk menginputkan password. Password defaultnya kita adalah 0, 6 kali. 0, 0, 0. Oke. Nah, setelah proses menyambungkan kode tadi selesai dan berhasil, pada controller akan muncul tampilan, seperti ini. Di sini kita bisa berperan sebagai host dan sebagai klien. Ketika kita berperan sebagai host, kita dapat memilih pilihan meeting list, dan di sini nanti akan, muncul beberapa pilihan jadwal meeting yang tersedia. Kita pilih satu meeting yang tersedia, kemudian kita pilih start. Namun, ketika kita di sini sebagai klien, kita cukup pilih klik join di sini dan ketikkan meeting ID or personal link name-nya. Dan ikuti langkah selanjutnya nanti setelah ini. Oke, baik. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan controller ketika kita sebagai host. Kita pilih meeting-nya, kemudian kita klik tombol start. Setelah kita berhasil login sebagai host untuk membuka sebuah meeting, dalam controller akan muncul beberapa fungsi-fungsi tombol penggunaan seperti ini. Dan karena kita sebagai host di sini, kita dapat menggunakan fungsi untuk mengadmit beberapa user yang akan join dalam meeting kita dengan cara klik tombol manage participant. Kemudian kita admit beberapa orang yang tergabung dalam Zoom meeting kita saat ini. Dan kita nunggu beberapa saat untuk mereka join. Oke, rupanya sudah terhubung. Nah, setelah itu ada beberapa tombol penggunaan di sini. Yang pertama tombol mute, ini fungsinya mungkin sudah familiar untuk mengheningkan suara, mengheningkan suara atau memberikan efek suaranya keluar kembali. Kemudian start video. Oke. Nah, start video nanti kita akan menggunakan fungsi kamera. Kemudian di sini ada change view untuk mengganti tampilan yang muncul di monitor kita, apakah hanya speakernya atau semua peserta di pilihan tombol galeri. Setelah itu di sini ada kamera control. Fungsi kamera control di sini adalah untuk mengambil gambar peserta meeting kita di suatu ruangan. Di sini kita mengambil contoh di video conference di ruang Vicon. Oke, bisa dilihat di tampilan controller dan monitor kita. Di sini ada tombol plus. Oke. Nah, tombol plus di sini fungsinya untuk zoom in peserta. Misalnya salah satu peserta rapat kita ada yang mau bertanya. Nah, silahkan kita gunakan tombol zoom in, kita arahkan. Untuk mengarahkan ke mana arah pengambilan gambar, ada tombol arah di sini, kanan, kiri, atas, bawah. Oke, kita tinggal sesuaikan. Oke, jika sudah cukup, kita bisa tambah zoom in-nya. Dan ini tombol minus untuk zoom out. Nah, seperti itu kurang lebih. Di sini ada fungsi auto framing, namun untuk saat ini fungsi ini mungkin kita abaikan terlebih dahulu karena fungsi ini mungkin tidak bisa kita jalankan di ruang Vicon. Auto framing ini akan mengambil fokus dari orang yang berbicara, sementara audio atau speaker yang tersetting di ruang video conference adalah speaker yang tertancap atau terset di ujung ruangan. Jadi tidak perlu kita gunakan untuk
penggunaan Zoom Meeting kali ini. Oke, setelah penggunaan kamera kontrol selesai, kita bisa klik done. Dan fungsi-fungsi yang terdapat pada controller ini hampir sama dengan yang terdapat pada aplikasi Zoom yang sering kita gunakan sehari-hari. Hampir mirip caranya. Ada tombol volume. Kemudian di sini ada start recording untuk melakukan record meeting. Ada tombol chat di sini untuk menampilkan chat dari partisipan meeting kita. Beberapa yang masuk mungkin nanti bisa disampaikan, dan ada partisipan. Di sini apabila kita ingin membisukan salah satu peserta meeting kita. Coba salah satu peserta saya open cam di sini. Akan muncul di layar monitor Polycom. Nah, seperti ini kurang lebih. Di layar monitor ini akan muncul beberapa partisipan yang mengikuti Zoom meeting kita. Kita juga bisa mengontrol dari alat controller yang digunakan host saat ini. Langkah selanjutnya, setelah meeting kita selesai, jangan lupa untuk mengklik tombol leave meeting untuk mengakhiri meeting. Nah, di sini ada beberapa tombol. Yang pertama, leave meeting di sini untuk leave secara personal, dan yang di bawah nampak end meeting for all adalah mengakhiri sebuah meeting secara bersamaan. Kita bisa klik end meeting for all. Meeting kita selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan Polycom apabila kita sebagai klien. Nah, jika sebagai klien, kita sudah melakukan pairing seperti yang tadi di awal kita lakukan. Kemudian klik join, lalu kita ketik meeting ID atau personal name-nya. Oke, misal di sini sudah ada undangan meeting. Kemudian kita klik join. Kita ketikkan passcode-nya. Kita tunggu beberapa saat untuk join. Nah, di sini kita seperti penggunaan Zoom pada umumnya. Kita pilih join with audio, join with video. Kita tunggu beberapa saat. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita sebagai klien, fungsi kita di sini hanya melihat partisipan. Nah, di sini juga ada fitur untuk share screen. Di sini kita bisa klik share content atau share screen. Kemudian akan muncul sharing key-nya di sini. Nah, kita cukup berpindah ke laptop yang memiliki data untuk share tadi. Kemudian klik share screen. Nah, ketikkan sharing key or meeting ID-nya. Sharing key-nya di sini. Oke, setelah klik OK. Nah, tampilan yang muncul di monitor Polycom adalah share screen yang digunakan oleh si klien. Nah, seperti ini kurang lebih. Sekarang jadi apa? Sekarang setelah lulus? Kayaknya menjadi usaha. Iya, gitu ya. Pengen jadi usaha. Nah, oke. Klik stop share ketika sudah selesai melakukan sharing data. Jangan lupa untuk selalu menggunakan fitur leave meeting ketika meeting sudah selesai. Karena kita tadi sebagai klien, kita klik leave. Langkah yang harus diingat oleh pengguna Polycom yang berada di ruang video conference khususnya, jangan lupa untuk selalu log out atau melakukan sign out setiap kali penggunaan Zoom. Dengan cara klik setting di controller, kemudian klik sign out. Klik sign out. Nah, demikian tutorial singkat penggunaan Polycom khususnya yang ada di ruang video conference. Jika ada kesulitan, jangan segan-segan hubungi kami di email bptik@mail.unes.ac.id atau podcastunes.unes.ac.id. Selamat mencoba!